Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peternak, para pemirsa. Sore ini tanggal 28 Juli 2022. Saya di kandangnya Pak Asmadi. Ini sapi ini terutama induk ini tanggal 9 Juli yang lalu terpapar suspek PMK. Nggih, Bu? Nggih. Suspek PMK. Ngiler banyak nggih, Bu. Terus sampai kakinya bengkak nggih. Bengkak banyak lalatnya nggih. Nah, ini sekarang kondisinya sudah bagus. Ini makannya bagus, kukunya tidak ada masalah, sudah bagus. Nah, ini Bu, setelah Ibu menghubungi saya, bapaknya, apa yang dilakukan sehingga sapi ini cepat bagus, gitu, 3 minggu terus nggak sampai ada masalah di kukunya, nggak sampai copot. Padahal di lain daerah kan banyak yang copot, terus apa dilakukan kok nggak sampai copot? Sesuai dengan instruksi jenengan yang sampaikan itu, nah, seperti kandang itu harus kering. Terus dalam pengobatan itu tidak boleh disemprot sesuatu yang kayak formalin, kayak pemutih, terus yang lain kayak spiritus itu lagi, itu memang tidak disemprot-semprot. Terus kakinya itu saya kasih obat merah dari Pak Dokter itu. Nah, dikasih ini tiap pagi dan sore. Nah, di cungurnya juga, di mulutnya itu dikasih juga pagi dan sore. Nah, terus kakinya yang di belakang itu untuk antisipasi dikasih semua juga. Sama obat lalatnya juga, sama kaki, terus di kepalanya itu juga dikasih gitu. Biar biar lalatnya itu tidak menghampiri, Pak. Terus minumnya itu dikasih vitamin ini. Nah, dikasih berapa sendok itu? Untuk yang pertama karena masih parah dikasih 2 sendok. Terus pagi sama sore itu, Pak. 2 sendok. Terus sudah apa langsung mau diberi itu 2 sendok? Langsung mau Pak, dicampur sama air. Dicampur air terus diminumkan. Nah, kemudian kan sudah 2 hari diobati, kakinya itu mulai sudah membaik. Tidak bengkak. Terus jalannya juga tidak pincang gitu. Nah, terus ngilernya itu juga terus membaik juga. Alhamdulillah. Terus ya makannya terus enak. Kemudian terus saya ingat waktu saya ngobati pertama itu kan yang kuku 11 itu kan bengkak, ada lalat. Iya, itu setelah ditetesi dikasih apa? Ditetes ini nih. Terus dikasih salep sama obat lalatnya itu. Terus seperti itu. Alhamdulillah. Terus waktu itu yang kena kan ini aja. Terus yang 2 ini enggak. Terus yang 2 ini sampai sekarang kan bagus. Ini gimana, Bu, perawatannya? Cuma dikasih ini vitamin ini juga. Dikasih vitamin ini juga sehingga supaya yang lainnya juga tidak tertular gitu. Iya, dikasih vitamin ini aja. Ini aja. Soalnya tidak ada gejala apa-apa. Enggak ada gejala apa-apa. Jadi untuk antisipasi dikasih minum ini. Terus waktu ngobati sapi yang ini, Ibu yang botol kuning ini habis berapa? 1 aja. Terus salepnya? Salepnya habis 2. Ya, terus. Kalau obat lalatnya itu sekitar ya 5 sampai 6. 5 bungkus kecil-kecil itu. Berarti biayanya ini nggak sampai 150.000 ya? Nggak sampai 150. Jadi begitu para peternak. Jadi kalau sapinya terpapar PMK, penyakit mulut dan kuku, diawali dengan gejala, tiba-tiba liurnya banyak, itu segera menghubungi dokter hewan. Nah, sebelum dokter hewan datang saat itu kandangnya kan harus kering, harus kering, kuku harus kering gitu. Terus perawatannya seperti yang disampaikan Bu Asmadi tadi itu, ditetesi obat merah itu ada namanya iodin povidon, terus ada salep antibiotik, terus ada vitamin mineral. Gitu. Jadi bapak-bapak nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau penanganannya benar, insya Allah kukunya tidak ada masalah. Bahkan yang 2 ini belum terpapar ini. Jaraknya padahal sekarang sudah 3 minggu, lebih dari 14 hari. Ini cuma dirawat, diberikan vitamin. Padahal sebelumnya tidak pernah dibeli ini ya. Tidak pernah diberi vitamin ini. Ini perawatannya dan ini juga seperti itu. Cuma kalau sapinya, ini tambahan, kalau sapinya besar, diusahakan di luar terus, jangan dalam kandang. Kali ini langsung dimasukkan kandang tapi kandangnya kering ya. Kalau sapinya besar, misalnya beratnya 4 kintal ke atas,
apalagi dicombor, sementara comborannya dihentikan. Kalau ini kan tidak pakai comboran, hanya rumput sama air itu, rumput sama air itu, air minum itu. Sehari 2 kali minumnya. Ini bunting apa enggak, Bu? Sudah kawin? Proses. Apa? Proses habis dikawin dapat berapa bulan? Yang kemarin yang sebelum kena PMK itu sudah tak suntikan, Pak. Sekitar 2 bulan. Terus kok kemarin habis sakit itu kok kayaknya berai lagi. Berai lagi ya. Udah berai lagi ya? Nggih, jadi disuntikkan lagi. Setelah PMK ada seminggu dari sekarang disuntikkan? Nggih, sekitar itu. Iya, jadi kan PMK-nya tanggal 9 Juli. Sekarang tanggal 28 Juli. Berarti 2 minggu setelah PMK sudah sembuh ya? Sudah sembuh ini ya. Sembuh maksudnya itu kukunya udah kering, enggak ini hidungnya sudah bersih gitu, enggak ngilur lagi gitu. Oh iya. Jadi nunggu lagi moga ini yang kawin ini mudah bunting. Dan sapi bunting kalau kena PMK ini tidak usah khawatir untuk tidak disuntikkan. Malah kalau tidak disuntikkan itu panasnya kalau terlalu tinggi itu bisa mempengaruhi kebuntingannya. Itu. Jadi para peternak, para pemirsa, terutama daerah-daerah yang lagi dilewati PMK itu tidak usah ya boleh panik, tapi penanganan pertama usahakan sapi itu kandangnya kering, kuku harus kering. Memang sebaiknya menghubungi dokter hewan atau petugas. Itu sebaiknya biar ada obat dari dalam juga. Tapi yang paling utama seperti yang disampaikan Bu Asmadi tadi, jangan disemprot kukunya itu dengan cairan apapun. Ya Bu, kan tidak disemprot ini, jangan disemprot. Ini saya membuat video ini hanya salah satu saja. Padahal saya berkunjung ke kandang ini lebih dari 1000 kandang. Lebih dari 1000 kandang selama PMK mulai awal Mei sampai ini Juli tinggal sudah hampir nggak ada ini. Tinggal yang belum sembuh, yang penanganan awalnya kurang, keliru. Misalnya disemprot sampai kukunya lepas itu masih ada perawatan di tempat lain. Jadi intinya para peternak, para pemirsa, kalau sapinya tiba-tiba liurnya banyak, kadang ya mau makan, kadang tidak mau makan, memang segera menghubungi dokter hewan. Dan saat itu pastikan alas kandang dan kuku kering. Nah, itu sementara bisa dengan tadi obat yang dipegang ibu ini obat ini di mana aja ada, di apotek manusia, sama salupnya juga ada di apotek manusia. Kalau ini tidak semua toko ada. Intinya vitamin mineral. Jadi vitamin, ada vitamin A-nya, ada vitamin D, vitamin E, dan ada kalsium, magnesium. Itu sangat bagus untuk sapi, terutama pemulihan sapi yang kena PMK. Ini tidak ada pincangnya ya Bu? Betul. Langsung bagus ya? Iya. Kalau kurang ininya biasanya di samping kukunya itu belum kering benar, kadang-kadang masih ada pincangnya. Nah itu, sapi seperti ini kalau penanganannya kurang pas, misalnya sudah mulai sembuh, itu ada beberapa ini udah mulai sembuh klinis istilahnya, itu habis makan banyak tidur itu ndak bangun. Nah, tidur itu ndak bangun, mungkin karena kukunya belum sembuh benar, ada beberapa. Nah itu harus dibalik, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ndak dibalik, nanti ini jadi luka, timbul luka. Apalagi yang tidurnya kepalanya di tanah. Cepat-cepat ditidurkan jerum biasa itu, orang Madura bilang parindu ya. Iya Pak, parindu. Ya parindu, tidur biasa. Terus kalau hari ini misalnya kaki kanan di bawah, besoknya kaki kiri di bawah. Harus dibolak-balik dan tempatnya kering. Kalau bisa dikasih emput kayu. Itu yang lagi masih belum sembuh benar. Terus di sela kukunya itu memang harus ditetesi karena di tengah-tengah ini kadang-kadang putih itu. Kalau mulai awal ditangani seperti punyanya Bu Asmadi ini tidak ada masalah. Dan ini tidak hanya ini aja, lebih dari 1000 saya nangani seperti ini. Ini baru kali ini saya bikin videonya karena di daerah lain masih ada kejadian PMK ini. Dan Ibu Asmadi kan cerita ke saudaranya nggih. Gimana ceritanya? Nyampe kan kasih tahu kalau kandangnya itu harus kering, terus jangan semprot yang bisa jadi lembab kayak gitu. Terus ya saya sarankan untuk beli vitamin mineral. Terus
ya kayak ini juga salep, terus obat lalat juga. Obat lalat juga, iya. Soalnya sudah mulai parah gitu. Sudah saudaranya sapinya udah mulai parah. Harus cepat-cepat dirubah sistemnya. Soalnya tanya, sapinya yang sembuh diapain ya, saya suntikan, panggilkan dokter gitu. Iya, gitu. Saya cerita panggilkan dokter gitu ya. Terus penanganannya seperti itu diikuti ya. Ya, alhamdulillah Ibu membantu ini bisa ditularkan kepada yang lain. Jadi PMK ini penyebarannya cepat. Ini karena virus bisa melalui udara, bisa pokoknya penyebaran penyakitnya cepat. Kalau penangannya cepat dan seperti yang disampaikan Bu Asmati, insya Allah memperoleh kesembuhan seperti ini. Ini udah lebih dari 14 hari. Jadi sapi PMK itu kalau sudah lebih 14 hari itu sudah bagus, insya Allah sembuh total. Dan ini nanti menunggu dari pemerintah ada vaksinasinya. Program vaksin, tidak tahu entah bulan berapa, karena biar kekebalannya ini berlanjut. Sapi yang gini memang punya kekebalan, cuma ada batasnya. Nah, nanti ada vaksinasinya dari pemerintah. Pokoknya kalau ada program vaksin diikuti aja. Itu gratis kok. Sementara ini di daerah-daerah yang belum parah sudah jalan vaksinasinya. Lumajang juga sudah jalan di daerah tempat. Nah, ini tergantung dari pemerintah setempat, dinas peternakan setempat. Kapan kita pokoknya peternak sapi yang sudah pernah terpapar PMK sudah sembuh, itu menunggu kapan divaksin, ikut saja biar kekebalannya berkelanjutan. Nanti ada jadwalnya kapan vaksinnya kapan itu. Pokoknya diikuti aja. Karena penyakit ini sudah terlanjur masuk. Jadi nambah penyakit baru ini. Sudah terlanjur masuk, ya diikuti aja. Tidak usah mengeluh, dikerjakan. Insya Allah kalau sesuai petunjuk dan disiplin, insya Allah memperoleh kesembuhan dari Gusti Allah. Itu aja para pemirsa. Matur nuwun nggih Bu Asmati. Pak, ini ya dijaga, nanti nunggu kapan vaksinnya. Dan semoga ini bisa ditularkan ke yang lain. Dan kemarin waktu pengobatan ini saya juga bikin videonya dan saya kirim ke Bu Asmati, sudah dikirim ke saudaranya. Menangani kuku jangan sampai lepas selama keringnya gitu. Itu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.